saya Dewi Chandra, MPM 2051012 dari kelas 6 IHMA. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait perkara PKPU nomor 188 garing PDT Sus PKPU garing 2020 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu PKPU. Kewenangan PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau suspension of payment atau surcharge fund betaling adalah suatu keadaan yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga yang dimana dalam keadaan pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang si debitor dengan menawarkan rencana pembayaran semua atau sebagian dari utang si debitor termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang si debitor tersebut. Yang pada intinya, PKPU adalah semacam rencana perdamaian atau legal moratorium. Nah, di sini di perkara yang saya analisis terdapat para pihak yaitu PT Bank PNB Indonesia sebagai kreditor separatis, PT Nusantara Prospek Indo Sukses sebagai debitor, dan PT Mitra Langgeng Prama Konstruksi sebagai kreditor. Jadi pada perkara PKPU ini setahu saya debitor dapat mengajukan PKPU apabila memiliki lebih dari satu kreditor. Nah, kronologi perkaranya adalah jadi PT Bank PNB Indonesia ini merupakan kreditor separatis di dalam perkara PKPU ini. Jadi permasalahannya itu dimulai dari adanya permohonan PKPU dari PT Pitra Langgeng Prama Konstruksi selaku si kreditor terhadap PT Nusantara Prospek Indo Sukses selaku debitor. Nah, setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima permohonan PKPU sementara dari PT Mitra Langgeng Prama Konstruksi yaitu kreditor dan mengangkat para pengurus dan hakim pengawas dalam keadaan PKPU. Kemudian pengurus PKPU tersebut mengumumkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 3 Agustus 2020 dalam dua surat kabar harian yang masing-masing harian yaitu harian terbit dan ekonomi neraca. Kemudian pengurus melakukan rapat kreditor dan verifikasi atau pencocokan piutang yang di sini PT Bank PNB Indonesia mengajukan tagihannya kepada PT Nusantara Prospek Indo Sukses yaitu debitor. Nah, tetapi hal tersebut mendapatkan penolakan dari PT Nusantara Prospek Indo atau debitor ini dengan alasan bahwa tidak ada tagihan utang atas nama PT Bank PNB Indonesia. Nah, PT Bank PNB Indonesia terbukti dan diakui oleh hakim pengawas dan juga pengurus sebagai kreditor separatis, yaitu yang mempunyai hak jaminan seperti hak tanggungan, gadai, dan fidusia yang tagihannya diterima yaitu PT Bank PNB Indonesia sebesar 354.264.726.032 rupiah dan nilai tagihan Qatar National Bank Singapore USD sebesar 103.985.254 dolar 54 dari debitor ke PKPU. Nah, terhadap permasalahan tersebut, hakim pengawas menetapkan hak tagih dan hak suara PT Bank QNB Indonesia dengan mengakui nilai tagihannya. Tetapi hak suara untuk pemungutan suara dalam proses PKPU PT Nusantara Prospek Indo Sukses berdasarkan penetapan hakim pengawas dalam putusan PKPU tersebut, pihak PT Bank QNB Indonesia merasa dirugikan karena tidak dapat hak voting atau pemungutan suara atas pemberian PKPU tetap atau proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Nusantara Prospek Indo Sukses sebagai selaku debitor PKPU dalam perkara PKPU ini. Nah, oleh karena itu saya analisiskan berdasarkan dasen dan dasolen, yaitu dasennya yang tadi PT Bank QNB Indonesia merasa dirugikan karena tidak dapat hak voting atau pemungutan hak suara atas pemberian PKPU tetap atau proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Nusantara Prospek Indo Sukses selaku debitur pada perkara PKPU ini. Nah, dasolennya ada pasal 229 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Nah, di sini menjelaskan mengenai voting PKPU. Jadi pada pasal ini berbunyi
Pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan A. Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. B. Dan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak keagunan, atau kebenaran lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Nah, selanjutnya ada juga pasal 281 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Kepalitan dan PKPU yang mengenai yaitu voting perdamaian. Nah, jadi, pada pasal ini dinyatakan kalau, rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan A. Persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 268, termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dan dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Yang B, dan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan, atau kebenaran lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Nah, jadi rencana perdamaian di perkara ini diganti menjadi rencana perjanjian perdamaian. Nah, jadi rencana perjanjian perdamaian tersebut dicapai dengan voting atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada waktu diadakan voting atau pemungutan suara atas rencana perdamaian dalam rapat kreditor pada tanggal 9 September 2020, sebanyak 328 kreditor dengan total jumlah tagihan 241 miliar 354 juta 486.510,81 rupiah hadir dan telah memberikan suaranya. Nah, bahwa oleh karena itu pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana tersebut di atas dan rencana perdamaian telah berubah menjadi perjanjian perdamaian seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, jadi kesimpulan saya pada kasus perkara PKPU ini yaitu pada kasus perkara PKPU ini telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak. Nah, jadi menurut saya pencapaian perdamaian ini benar dilakukan karena sesuai dengan prosedur dari dilakukan PKPU yaitu tercapainya perdamaian. Baik, sekian dari pemaparan saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.